Terima kasih, Anda masih bersama kami di Good Morning. Olahraga sepatu roda ini menjadi sorotan karena sejumlah pemainnya ini bermain di salah satu jalan utama di Jakarta. Jadi seperti mengganggu gitu ya para pengguna jalan lainnya. Nah, pernah viral juga. Nah, ternyata olahraga ini juga pernah sangat populer loh pada era 80-an hingga 90-an. Bahkan ada kayak tempat disco gitu ya, itu pakai sepatu roda semua tuh diskonya tuh. Oh, jadi emang saatnya tuh pada waktu itu tuh emang gaul banget lah istilahnya ya. Nah kalau sekarang saatnya kan sudah berkembang zamannya ya. Dan kini menjadi cabang olahraga inline skate. Nah peminatnya tuh tetap ada gitu kan. Bahkan mereka berprestasi. Terbukti dari banyaknya anak berusia 5 hingga 15 tahun yang antusias ikut berlatih inline skate. Mengemas program latihan dalam bentuk permainan menjadi salah satu cara dari para pelatih klub Vini Vidi Vici untuk membuat latihan inline skate ini menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Dengan mayoritas peserta adalah anak-anak yang baru berusia 5 hingga 10 tahun dan tergolong pemula, teknik-teknik dasar bermain inline skate menjadi materi utama latihan. Mulai dari teknik berjalan, teknik untuk berhenti, hingga teknik untuk berbelok, semua diajarkan dalam latihan yang digelar di kawasan GBK Senayan ini. Serunya itu, seru aja deh pokoknya, kayak main jalan-jalan adem, pokoknya gitulah. Susah nggak? Susah sih, tapi kalau belajar pasti bisa. Terus coach-coachnya tuh juga sabar-sabar di sini, jadi aku seneng kalau main di sini. Tergolong sebagai olahraga yang cukup menantang, helm menjadi perangkat keamanan yang wajib dikenakan saat berlatih. Risiko terjatuh tidak menyurutkan semangat dari anak-anak ini untuk tetap bermain inline skate. Yang memang paling penting adalah keberanian si anak itu sendiri. Ketika si anaknya memang lebih berani, dia akan lebih cepat bisanya gitu ya, atau lebih bisa untuk menguasain skating. Selain di GBK, latihan juga digelar di Jakarta International Roller Track Arena yang ada di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Di tempat ini, anak-anak dikenalkan dan berlatih untuk melaju di trek atau lintasan khusus inline skate. Cabang olahraga ini sudah dipertandingkan di tingkat PON hingga ke tingkat SEA Games dan Asian Games. Salah satu atlet dari klub Vini Vidi Vici yang berprestasi adalah Naura Rahmadija Hartanti. Di PON Papua yang baru lalu, atlet yang baru berusia 16 tahun ini sukses menyumbangkan 5 medali emas bagi kontingen DKI Jakarta. Tadinya tuh ada tingkatan dari pemula, standar, sampai ke speed. Nah, mulai di speed itu, di situ tuh mulai banyak seleksi untuk ke platda dan lain-lain. Tadinya aku juga nggak pernah juara. Berkembangnya teknologi juga mempengaruhi persaingan di cabang olahraga sepatu roda atau inline skate. Kalau dulu cabur ini lebih mengandalkan fisik dan power dari atletnya, sekarang teknik, bentuk sepatu, dan jenis bahan dari inline skate itu sendiri memegang peranan cukup besar untuk bisa membuat atlet bisa melaju lebih kencang dan lebih efektif. Erlangga Wisnuaji, Andra Anhar, Jakarta. Kita ke ajang SEA Games, Rifda Irvana Lutfi kembali menyumbangkan medali emas untuk kontingen Indonesia di SEA Games 2021 melalui cabang olahraga senam artistik di nomor floor exercise. Ya, medali emas ini sekaligus juga menjadi kado perpisahan yang manis bagi Rifda pada SEA Games terakhirnya. Rifda menyabet medali emasnya yang kedua pada ajang SEA Games ke-31 ini di Quan Ngoa Gymnasium, Hanoi, Vietnam, Senin sore. Gagal meraih medali pada nomor beam balance, Rifda membayar tuntas kegagalan tersebut di nomor floor exercise di mana ia menjadi juara bersama dengan pesenam Thailand setelah sama-sama mengumpulkan nilai 12.700. Meski tengah dibekap berbagai macam cedera, termasuk cedera retak tulang betis, ratu senam Indonesia ini berhasil meraih 2 medali emas dan 1 perunggu di SEA Games kali ini.
Pelatih tim senam artistik Indonesia, Eva Novelina Butar-Butar gembira dengan raihan Rifda. Ia pun mengakui persaingan di SEA Games kali ini lebih sengit dari sebelumnya. Persaingan kali ini sungguh bagus banget. Kalau saya sebagai pelatih, saya suka banget dengan kompetisi kali ini karena persaingannya ketat sekali, berimbang semuanya. Jadi memang siapa yang persiapannya lebih mantap, mentalnya lebih kuat, dia menjadi pemenang. Jadi memang dari sekian SEA Games yang saya jalani selama ini yang termasuk yang paling bersaing, paling sengit. Rifda yang mengucapkan salam perpisahan dengan ajang SEA Games melalui raihan 2 medali emas dan 1 perunggu bertekad untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. SEA Games terakhir bukan berarti pensiun karena saya masih ada ingin mengikuti Asian Games dan juga insya Allah kalau masih diberi kesehatan, keselamatan dan semangat, insya Allah ke Olimpiade. Diharapkan raihan di SEA Games 2021 ini dapat menjadi modal Rifda menghadapi Asian Games di Hangzhou nanti dan kualifikasi Piala Dunia. Diego Basro, Nugraha Endrianto, Hanoi, Vietnam. Dan langsung kami ajak Anda untuk melihat perolehan sementara medali SEA Games 2021 per Selasa 17 Mei yang kami lihat di website resmi SEA Games Vietnam. Ya, dan tampaknya tuan rumah Vietnam ini sementara masih memuncaki klasemen dengan perolehan 88 medali emas. Ya, sementara Indonesia turun ke posisi kelima dengan 23 medali emas, 36 medali perak, dan 30 medali perunggu. Semangat ya! Selanjutnya nih ya, sebagai orang Indonesia akrab banget pasti sama yang namanya nasi, bukan akrab lagi, udah soulmate. Gak makan kalau nggak makan nasi. Iya, mau makan pakai lauk apapun nasi udah menu wajib deh. Nah, olahan nasi juga ternyata ada banyak macamnya juga loh. Bahkan jadi kuliner spesial beberapa daerah gitu. Nah, nanti ya usai jeda kita akan hadirkan beberapa di antaranya. Tetap di Good Morning.